Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sebuah paparan terkait materi strategi marketing. Dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan, nama saya Fadlan Prambito dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Dosen Prof. Dr. Mahrinasari MS SE MSc. Pertama saya akan memberikan apa yang ingin saya bahas terkait di sini adalah case berdasarkan case, yaitu dari studi Coca-Cola. Sini adalah agenda yang akan dibahas pertama adalah Coca-Cola adalah business mission statement-nya, terus kedua adalah situation atau SWOT analysis, ketiga marketing strategi, gunakan marketing mix, yang keempat adalah implementation, evaluasi, kontrol. Baik, di sini ada business mission statement Coca-Cola. Coca-Cola itu sendiri mempunyai business statement adalah dunia dalam pikiran, tubuh, dan jiwa untuk mengekspresikan rasa optimisme dan kebahagiaan melalui merek, tindakan kami, dan untuk menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Di sini Coca-Cola adalah perusahaan yang berfokus untuk meninggalkan warisan dimanapun ia beroperasi, dan perusahaan sangat menghargai membuat perbedaan dalam individu dan komunitas. Sementara pada saat yang sama membiarkan mereka menikmati cinta pada sebuah minuman. Ada 3 implementasian dalam Coca-Cola. Pertama adalah meningkatkan kehidupan. Perusahaan yang telah memahami bahwa kualitas hidup terdiri dari lebih banyak hal, termasuk kualitas produk dan inisiatif mereka terkait. Dan meningkatkan komunitas sambil memperlakukan pelanggannya dengan rasa yang berbeda. Coca-Cola juga melangkah lebih jauh untuk membuat para pelanggannya dan komunitasnya tersenyum melalui program penjangkauan. Yang ketiga adalah melebihi ekspektasi. Di sini tidak pernah ada kekurangan dari apa yang Coca-Cola Corporation sediakan untuk pelanggannya. Dia memberikan atau mendengar apa yang menjadi keinginan dari sebuah konsumen. Selanjutnya di sini ada SWOT analysis dari Coca-Cola. Pertama ada strength, ada kekuatan. Di sini adalah memberikan strong brands, value, leading market among the beverage industry. Terus ada global reach, dan ada largest brand evaluation. Terus ada kelemahannya, weakness, strong competitor-nya itu adalah Pepsi. Terus ada product diversification. Terus ada health concern. Terus ada water management. Dari sini ada opportunities-nya, introduce new product and expand its segments. Terus kedua ada increase experiences in developing nations. Terus yang ketiga adalah improve on the supply chain system. Dan yang keempat ada trade. Trade di sini adalah dilihat dari packaging issue, indirect competition, fast lawsuit, shortage of skill workers. Di sini kita bisa melihat SWOT analysis dari Coca-Cola tersebut. Dan selanjutnya di sini adalah ada 7 marketing mix pada Coca-Cola, yaitu dilihat dari people. Pada tahun 2019 jumlah total karyawan dan yang bekerja di sistem Coca-Cola tumbuh bekerja dan dalam sistem Coca-Cola tumbuh menjadi 82.000 orang, di mana 10.100-nya diantaranya bekerja di Amerika Serikat. Di sini karyawan telah sumber keunggulan kompetitif di abad ke-21. Oleh karena itu, perusahaan seperti Coca-Cola telah menerapkan strategi manajemen sumber daya manusia yang memungkinkan. Ini strategi marketing mix dari segi people. Yang kedua adalah place. Coca-Cola memiliki sistem distribusi minuman yang ekstensif. Produknya dijual di lebih dari 200 negara di 6 wilayah operasi, termasuk di Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, Pasifik, Eurasia, dan Afrika. Coca-Cola juga menjual rata-rata 1,9 miliar porsi setiap hari. Dan secara tradisional, perusahaan mengandalkan mitra pembotolannya untuk pengemasan dan distribusi produknya. Jadi Coca-Cola bekerjasama oleh para
distributor perusahaan kemasan untuk mengurangi dari segi pembiayaan dalam penyedia kemasan. Terus yang ketiga ada physical evidence. Nah, di sini operasi fisik Coca-Cola tersebar secara global. Infrastruktur fisik perusahaan mencakup operasi manufaktur terkonsentrasi serta kantor pusat dan kantor regional lainnya di berbagai penjuru dunia. Selain botol Coca-Cola dan bahan promosi, ada banyak barang dagangan di dalam berbagai toko retail yang juga dianggap sebagai bukti fisik dan atau logo-logo Coca-Cola terlihat pada paket serta iklan dan materi promosi. Jadi bisa dilihat kalau kita sering pergi kemanapun, ada berbagai merchants atau stiker yang banyak dipakai oleh orang-orang pada berbagai barang dengan tulisan Coca-Cola. Terus dilihat dari segi promotionnya, Coca-Cola meluncurkan campaign Taste the Feeling pada tahun 2016 yang menyatukan semua merek-merek dari produk Coca-Cola. Terus setelah itu juga akun media sosialnya digunakan untuk terhubung dengan penggemar dan mengikutnya dan untuk keterlibatan pelanggan. Dan ada lebih dari 1.200 video promosi Coca-Cola di channel YouTube resminya. Karena persaingan terus meningkat dalam industri soda, perusahaan semakin memusatkan perhatian pada citra dan reputasi sosial mereka. Jadi jadi Coca-Cola sendiri sangat memprioritaskan dari segi promotion di berbagai lini. Salah satunya juga menggunakan media sosial, yaitu untuk aktif juga di digital marketing yang sekarang menjadi tren di zaman sekarang serba online. Setelah itu ada produk. Coca-Cola memiliki portofolio produk yang besar dengan 500 merek. Ini menyediakan hampir 3.900 pilihan minuman. Produk utamanya Coca-Cola adalah salah satu merek paling terkenal dan berharga di dunia. Dan ada 21 merek dengan nilai yang sangat miliar dolar dalam portofolionya. Dan 19 diantaranya tersedia dalam pilihan dalam bentuk isian rendah kalori atau tanpa kalori. Jadi tidak semua minuman bersoda itu berkalori tinggi. Coca-Cola juga melakukan sebuah invasif terhadap sebuah minumannya atau produknya itu sendiri untuk melihat apa yang menjadi sebuah peluang atau keinginan pada konsumen. Setelah itu ada proses. Di sini ada operasi bisnis internasional di perusahaan didukung oleh mitra pembotolan ini serta jaringan distribusi yang besar. Perusahaan Coca-Cola menjual konsentrat dan sirup yang diproduksi dalam operasi konsentrasinya kepada mitra pembotolannya. Ini adalah sumber utama perusahaan menghasilkan pendapatan usaha bersih. Mitra pembotolan Coca-Cola menghasilkan produk akhir yang dijual ke pelanggan di seluruh dunia. Yang terakhir ada price. Jadi Coca-Cola memiliki portofolio produk yang besar dengan 500 merek. Ini menyediakan hampir 3.900 merek. Jadi tidak jauh ya, jadi antara price dan produk di sini. Dan saya tambahkan juga Coca-Cola juga bersaing dalam segi harga, dilihat dari berbagai situasi negara-negara yang mereka tempati untuk dalam berbisnis dan melihat apa yang menjadi keinginan konsumen dalam segi harga yang menjadi kompetitor tersebut, apakah harga itu cocok untuk masuk dalam segmen yang ingin Coca-Cola tuju. Selanjutnya di sini adalah implementation, monitoring, and controlling Coca-Cola. Dari segi pertama, lihat dari segi financial forecast-nya, perkiraan keuangannya itu adalah prediksi peristiwa masa depan yang berkaitan erat dengan biaya yang diharapkan dan biaya mendapat untung untuk tahun-tahun mendatang. Ada 5 besar pengeluaran pemasaran yang meliputi biaya penelitian, biaya pengembangan produk, biaya promosi, dan biaya distribusi. Yang kedua ada implementingnya. Coca-Cola harus melakukan beberapa perubahan kunci, produksi harus tepat waktu dan memenuhi kuota yang diminta dari pedagang grosir.
Ini juga harus efisien agar tidak membangun persediaan dan harga persediaan. Pemasaran perlu yang termotivasi dan memiliki pengetahuan tentang produk. Bentuk promosi seperti perikanan harus menarik dan memikat pasar sasaran untuk mendapatkan jumlah exposure sebesar mungkin untuk produk tersebut. Ini akan memastikan kekhususan produk di toko. Yang ketiga ada monitoring dan controlling. Pemantauan dan pengendalian memungkinkan bisnis untuk memeriksa varians dalam anggaran dan aktual. Ini penting karena memungkinkan Coca-Cola untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemasaran. Ada 3 alat yang harus digunakan Coca-Cola untuk memantau rencana pemasarannya. Yang pertama itu adalah analis penjualan, analis pasang pasar, dan yang ketiga analis profitabilitas pemasaran. Yang terakhir adalah market research. Jadi Coca-Cola melalui riset pasarnya telah membahas ada 3 jenis penelitian yang menentukan menjadi masalah yang diangkat oleh pemegang saham untuk mengumpulkan informasi yang memenuhi kebutuhan investor atau pemegang saham. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen, melihat apa yang ingin konsumen lakukan atau konsumen harapkan dari sebuah Coca-Cola itu tersendiri. Jadi tidak sekedar menjual minuman, tapi mereka mungkin ada melakukan campaign atau sebuah hal sosialis pada wilayah atau penduduk yang menjadi negara yang menjadi tujuan bisnis oleh Coca-Cola. Menjadi ada faktor psikologis, terus ada faktor sosial budaya, dan ini adalah 3 faktor penting Coca-Cola untuk melakukan penelitian secara dalam untuk mengetahui masalah dalam sebuah strategi dalam memasarkan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu dan memberikan ilmu atau memberikan pencerahan dalam pengertian singkat dari case study pada brand Coca-Cola. Terima kasih.